Ini saya akan menjelaskan cara mengatur size atau ukuran kopel. Nah, di sini kita renggangkan dulu. Ini penguncinya ada dua, satu belakang, lalu di bagian di sini ini otomatis merenggang. Jadi kita tarik, jadi renggang begini. Lalu yang depan sini, yang di depan penguncinya yang kita tarik. Otomatis yang belakang sini juga mengunci. Lalu kita atur pengait depannya, dirapatkan. Setelah rapat dan presisi, penguncinya kita tarik ke depan agar kopelnya terkunci. Kunci. Sesuaikan. Apabila masih belum pas di pinggang, ulangi di bagian yang berlawanan. Misalnya tadi yang kiri, ini diubah ke yang kanan. Ini renggang, kita tarik. Dengan depannya press kan, terus penguncinya kita tarik ke depan, otomatis kopelnya kencang. Apabila sudah pas, lingkarkan ke pinggang, usahakan tidak terlalu bawah atau tidak terlalu ke atas, minimal batas pusaran. Masuknya begini, biar jelas gini aja. Masuknya kopel itu bukan dari sini, bukan ngait begini, ini otomatis bisa lepas. Jadi dari dalam ini mengaitkan ini kuat. Kalau ini begini, kalau ada nguat ini bakal mungkin. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengatur ukuran kopel. Di sini kopel yang diterima nanti belum tentu sesuai dengan ukuran pinggang kalian. Bagaimana cara mengaturnya? Di sini ada pengait. Jelas pasti pengaitnya berada di depan untuk mengunci pengait yang di depan sini. Jadi terus kita tarik ke belakang atau boleh langsung dua. Jadi yang pengait di belakang sini otomatis kendor dan sini juga kendor. Kita tarik ke depan sini, yang belakang. Terus di sela-sela sini pasti nyangkut di sini. Jadi kita tarik sampai mentok ke depan, lalu pengaitnya kita atur menghadap ke depan, lalu kita preskan kopelnya. Untuk penguncinya kita tarik ke depan sampai mengunci pengaitnya agar tidak turun atau goyang. Otomatis kopelnya kuat, presisi, rapat. Apabila masih belum pas, boleh diatur di sisi sebaliknya. Mundurkan, lalu kita majukan, tarik ke depan, rapatkan dengan pengait depan penguncinya. Bagaimana masangnya? Begini, jangan sekali-sekali memasangnya seperti ini, otomatis ini mudah lepas. Jadi ini kan bengkok, jadi kita masukkan ke dalam lubang dari bawah, agak sedikit melingkar dan mengunci seperti ini. Kuat. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara memasang pengait tutup P+. Di sini nanti P+ yang terima posisinya seperti ini, dengan pengaitnya tidak terkait ditutup. Kalau begini, otomatis kalau kendor ini bisa lepas, jadi jatuh. Bagaimana cara memasangnya? Sini. Ini kita rapatkan, putar ke kanan sampai rapat. Terus pengaitnya ini kita masukkan ke dalam tutupnya. Kita tekan ke bawah terus sampai di sini ada seperti drat pembatas, bukan yang paling bawah sini, yang nomor pertama. Jadi kita tarik sampai masuk ke sela-sela dratnya. Masuk, selesai. Sudah terpasang, otomatis tutupnya tidak akan jatuh apabila terbuka. Paling airnya yang jatuh. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara memasang sarung P+ ke dalam P+ serta mengaitkannya di kopel. Pertama, kita buka terlebih dahulu kopelnya. Untuk pengaitnya kita luruskan sejajar dengan lubang agar mudah dibuka. Kalau dia sudah lurus, tarik ke buka. Lalu kopelnya dilepas, kita masukkan sarungnya. Untuk pemasangan P+ ini berada di sebelah kiri.
tinggal kita masukkan ke dalam pengait yang berada di belakang sarung peples. Masukkan kopelnya. Setelah sarung peplesnya masuk, tetap gunakan kembali kopelnya. Kunci. Usahakan diatur untuk posisi peplesnya nanti. Jangan terlalu condong ke depan atau nanti malah condong ke belakang. Usahakan di tengah-tengah atau agar lebih mempermudahnya sejajar dengan ukuran jahitan celana. Oke, peplesnya tinggal kita masukkan. Nah, di sini ada peplesnya yang datar permukaannya dan di sini ada yang melengkung. Untuk yang melengkung ini berada di belakang, yang menghadap ke kopel. Contohnya seperti ini. Ini yang melengkung, kita masukkan. Mengancingkannya itu usahakan leher peplesnya itu tertutup sejajar. Lalu tinggal kita kancingkan lagi, lalu dirapikan. Selesai. Di sini saya akan menjelaskan cara memasang karet celana untuk celana PDL. Pertama, kita lingkarkan dari belakang. Pertama kita tarik dulu celana. Usahakan tidak terlalu tinggi, minimal 1/5 jari atau jadi kira-kira 3 jari dari pergelangan kaki. Jadi kita lingkarkan dari belakang. Nah, di sini untuk karetnya ada pengait seperti kawat. Nah, jadi kita kaitkan dua pengait tersebut, lalu otomatis karetnya sudah terpasang di pergelangan kaki. Jadi kita turunkan celana, kita ambil, kita lipat dari depan, karenanya masukkan ke dalam sela-sela karet tersebut. Usahakan tidak ada kerutan, jadi kita rapikan serapi mungkin. Ulangi di kaki sebaliknya. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan cara memasang karet sepatu PDL dan kopel. Yang pertama-tama di sini untuk kaos kaki sudah terpasang di kedua kaki. Dilanjutkan dengan memasang karet sepatu yang kita pasang di ujung celana. Contohnya kita lingkarkan di kaki karet sepatu tersebut. Di sini ada seperti kawat untuk mengaitkan karet tersebut. Contoh, kita silangkan dan kita kaitkan kawat tersebut dan otomatis karetnya akan terpasang. Setelah karet terpasang dan melingkar di pergelangan kaki, kita tarik celananya, tarik sampai menutupi karet dan kita ambil. Dari sini kerasa karetnya, kita tarik celana bersama dengan karetnya begini, dan kita selipkan celana di sela-sela karet sampai celananya terlipat ke dalam. Usahakan lipat serapi mungkin. Nah, ulangi di sisi selanjutnya sama seperti yang pertama. Silangkan, kaitkan, lipat celana ke dalam serapi mungkin. Usahakan tidak ada kerutan.